Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cie, duo, tigo. Ini batang cendawan golang kaki. Selamat datang di channelku ini, Ongah Pasir Channel. Ya. Baik, pada kali ini kita akan undang salah satu narasumber yang tidak asing lah kalau di Rokan Hulu ini, karena beliau ini orang sosok Rimo tuh. Sosok yang dulunya dia sangat smart, cerdas, santuy ya. Selain cerdas dia santai bawaannya kan. Baik, tidak memperpanjang kata pengantar, langsung saja kita undang. Inilah dia, Ricky Ricardo. Sekali lagi. Baik, langsung saja kita undang. Inilah dia narasumber kita pada hari ini, Ricky Ricardo. Kru. Sini kru. Udah ditelepon tadi? Coba. Hah? Sebentar ya. Tadi kan udah sampai di pasir kan? Tadi udah. Coba ditelepon dulu, coba ditelepon. Sebentar. Ini tentang tamu kita ini agak. Oke. Sebentar ya, guys. Angkat ya, Bang. Diangkat. Kru driver. Coba dijemput. Kunci mobil tadi mana? Oh, iya. Dijemput aja ya di apa? Mungkin coba lihat di loket. Di loket. Mungkin tahu tinggal di situ ya. kadang tuh Cici ya. Siap. Oke ya. Oke, Bi ya. Udah ya. Sambil menunggu, kita panggil dengan doa aja lah supaya cepat orang dijemput ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Allah. Kenapa ini? Selamat datang Ricky Ricardo. Kenapa dari sini? Udah pandai melawak sekarang ya? Udah pandai melawak? Channel Ongah Pasir ikut. Pandai pula. Oh, karena keseringan nonton Ongah Pasir Channel. Tele. Itu kru jemput tadi. Biar aja lah. Pandai dia lah sana. Cuman sapu metongkan kamera. Halo pelas itu. Alai. Oh iya. Yang nyopek kan Jamal ya? Oke. Rapelah Jamal tuh nyopek ke loket Den. Baik, langsung saja Ricky Ricardo. Biasa dipanggil kalau zaman-zaman SMA dulu dia dipanggil Ucok. Iya kan? Ucok ya. Jam berapa tadi sampai? Subuh tadi. Subuh. Pakai spare bed. Nanti subuh super band do, naik do. Spare bed naik subuh do. Sampai kemari. Enggak ada angin nih. Ketika aku tidak, Dek, Ongah Pasir kan tele. Kita nggak tahu. Saya pun nggak tahu siapa dia nih sebenarnya sekarang. Udah lama nih nggak jumpa nih. Udah hampir 20 tahun, 30 tahun. Ya sekitaran itulah ya. Sudah SMA potang dole. Setelah SMA. Nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Orang kota. Nah, inilah bapak ajaknya kita ini ya. Ini orang kota. Ini dia. Kalau kata orang dia kerja di sana, kan dengar kabar sih manajer ya. Nggak mungkin manajer pakai bahasa kampung di sana ya. Iya. Jadi Pak Ricky kesomi apa namanya gue enak. Lah. Ada semut tadi guys ini guys. Malum lah di sini hutan kan. Jadi banyak semut yang jatuh dari atas. Iya. Pak Ucok, saya manggilnya apa sekarang nih? Karena udah lama nggak jumpa nih, agak segan gimana gitu kan. Pak Ucok, Pak Ricky atau Pak Kado atau apa nih? Pak Ricky-nya lah gak adekku. Meteng saya Pak Ricky saja. Pak Ricky, ya Pak Ricky Ricardo ya. Karena kita udah lama nggak jumpa nih Pak Ricky, sengaja saya undang di sini. Saya minta waktunya. Kita janjian sudah 2 bulan ya, baru datang hari ini. Ya alhamdulillah lah.
Jadi kembali kita flashback ke sebelum-sebelumnya nih ya. Sampai nanti saya akan bertanya siapa sebenarnya sekarang Pak Riki itu ya. Kalau tekonang lah zaman-zaman potang, kok santainya kan. Pada zaman dulu itu zaman-zaman kita SMA masih waktu itu belum ada handphone ya kita ya. Belum ada handphone, belum ada. Jadi kita nggak bisa bikin channel seperti ini, nggak bisa. Kamera pun susah waktu itu. Jangan kamera, untuk ongkos kita pergi ke sekolah aja waktu itu susah kan. SMP, ingat SMP? Lebih lagi. SMP. Waktu SMP itu kalau nggak salah saya kita pergi sekolah itu ya. Saya jam 5 atau jam 6. Jam 6 itu saya udah nunggu di Simpang Supra. Simpang Supra ya. Simpang Supra. Riki ini dari Kampung Padang, Pasar Modern. Dulu rumahnya dekat Pasar Modern. Sebelum ada Pasar Modern, ada Pasar Modern, digusur. Kona ya, Wak. Pindah ke belakang. Dulu rumahnya masih di sekitaran Pasar Modern itu. Jadi dia ke sekolah di SMP 1 ya, kita sekolah SMP 1. Pak Riki ini jalan, saya nunggu di Simpang Supra. Wah, itu pagi-pagi ramai masa itu ya. Zaman itu kita ramai jalan kaki. Karena yang punya Honda kalau nggak salah saya cuman 1-2 orang lah. Itu pun susah kita cari parkiran Honda tuh, nengok Honda nggak ada. Karena waktu itu banyak yang pakai becak, banyak yang jalan kaki ya, becak bentor, becak motor. Jadi kalau pulang sekolahnya waktu itu kita kalau hari Sabtu itu ingat nggak? Hari Sabtu kita kalau pulang sekolah di Sungai Batang Lubo. Sungai Batang Lubo. Ya, kita mencebur di situ kan. Ingat istilahnya? Apa itu? Surik pala kura-kura. Surik palu kuro bahasa Pasi ya. Pokoknya kalau udah hari Sabtu kita nggak melewat jembatan itu. Kita lewat Pronang. Boom, ya, biar abi. Nah itu. Kalau di jembatan gantung itu pernah jatuh nggak? Jembatan gantung yang sebelum SD 3. Melompat kita ke itu. Itu kan jembatannya goyang-goyang kan? Goyang-goyang kan? Nggak seperti sekarang udah jembatan semen kan? Ada jembatan bagus sekarang. Kalau dulu jembatannya itu pakai papan panjang. Itu kalau kita naik dia goyang-goyang. Di situ seninya tuh saya pernah jatuh di situ. Kita sengaja lompat juga pernah. Pernah sengaja lompat juga pernah. Tinggi itu loh. Kan betul. Iya, itu kan tinggi gitu. Kotu banjirnya lah. Lompat. Ya. SMA kita waktu SMA sudah ada mobil lah. Waktu itu kita naik Nikmat Salam ya, waktu itu nggak salah ya. Nikmat Salam motor Ya. pickup. Motor pickup, motor cigak apa dulu? Kalau orang mau cigak borok buat tangan. Tahun nyulu apa itu? Titenya. Itu motor cigak. Kemudian tapi kita lebih seringnya lebih lamanya bukan sering. Lebih lama kita ngekos ya. Tempat kita ngekos di Kumu ya, di Kumu. Kita SMA unggulan kan sama bulan. Jadi SMA unggulan. awal-awal sekolah kan kita ngekos. Ya, Tempat berempat kita ngekos di sana. ya betul. Tapi ya lagangnya tidak lama juga. Betul. Ya, jadi waktu ngekos nih ini ya. Ah, Saya bongkar ya. jangan buka coklatnya. Jadi waktu ngekos ya. Memang gitu ya, kalau orang cerdas, orang pintar itu kan. Ini dari SMP nggak ada lawan nih. Kalau untuk juara-juara itu juara umum, juara 1 lah. Makan sama. Nah, itu. Makan sama-sama nasi. Tapi nang utak mau. Enggak tah apa. Nanti kita bahas itu. Jadi waktu SMA, waktu ngekos pagi-pagi gulung tikar ya. Gulung tikar subuh bukan pagi, subuh. Digulungnya tikar. Saya bangun. Mana Dan? Bawa sungai. Kok buat tikar? Kok buat tikar? Rupanya mimpi biar. Ngapain waktu itu? Mana salah kotungnya ticaknya. Memang mimpi basah atau sengaja dibasahin? Lu boleh dong. Kita nggak tahu. Dong kamu dong. Kalau zaman SMA itu kan sama-sama nakal. Boleh dong. Zaman punya. Caknya kotung telah mulai dulu Keluar deh ya. Basah. Dia. Jadi alasannya dia pipis di celana. Saya nggak yakin dia pipis di celana. Jadi mandi pun saya ikuti mandi ke sungai kan. Saya ikuti mandi di sungai. Dia nggak mau buka sarungnya itu. Ke sarung. Naik dia ke atas pohon. Lompat dia ke sungai. Boom, pakai kain sarung. Mau ngomong kain sarung. Sungai Kumung kotong itu. Sungai Kumu.
Ya, cuman ada satu yang spesial dari seorang Diki Ricardo. Ya, kita nggak tahu. Saya pun inginlah waktu itu mengetahui gimana sih triknya dia belajarnya, bagaimana kok bisa se-smart itu gitu kan. Jadi kalau untuk sekolah itu memang prestasi yang cukup luar biasa bagi saya waktu itu, dan menjadi contoh juga bagi saya dan menjadi semangat motivasi itu yang terlebihnya. Kok bisa gitu seorang Ricardo? Karena seingat saya ya, kalau seorang Ricardo ini rumahnya waktu itu lantainya masih lantai tanah ya. Betul. Waktu SMP masih lantai tanah. Lantai tanah. Membumi. Iya. Dengan ukuran Ya, SMP sudah lumayan besar, 6 kali 4 meter. 6 kali 4 meter, tapi masih tanah. Masih lantai tanah. Lantai tanah. Dinding separuh batu, separuh bagian atas papan sortiran kalau bahasa awaknya. Oh Nah, iya. itu Iya. laku di somil no? Oh, bolong-bolong. Bolong-bolong. Atapnya Atap campuran, ada seng sedikit, seng bekas, ya. daun lumai nombahnya. Kalau nggak salah saya bocor itu ya waktu itu ya. Nah, Ada itu kotu SD itu. tiri bahasa awak ya. Tiri. Tiri. Tempiye. Tempiye. Jadi Ah. kotu SD no. Rumah kami itu masih rumah panggung. Ya. Nah, rumah panggung seperti rumah ladang, perataan ladang. Iya, iya. Nah, di samping tetangga-tetangga sudah rumah batu. Nah, unik tapi rumah panggung ini atap daun. Dinding papan saya ukuran tuh 4 kali 4 meter. Itu di pasir. Di pasir di Kampung Padang tadi. Kampung Padang itu juga Nah, ya. Ya. Nah, jadi atap daun tiris. Tempieh tadi ente nah. Nah, jadi kotu hujan pasti dia akan masuk air. Nah, jadi kalau hujan saya manjat menutupi tempias-tempias tadi atap-atap bocor dengan kantong plastik asoy berwarna-warni. Nah, jadi dari Sony tadi tuh sudah penuh warna-warni. Tapi waktu SD masih berprestasi waktu itu ya. Mulai dari SD sudah, SD, SMP, SMA, alhamdulillah tuh juara umum. Sampai Juara kuliah umum, juga ya, ya umum Iya sebenarnya. itu. Nah ini kita tanya lah, juara umum nih itu karena makannya atau emang karena belajarnya atau karena emang otaknya kan gitu ya? Makan waktu itu Kalau makan rasanya memang kalau makan bergizi ya. Biasanya tidak kata, bergizi itu bikin cerdas. iya, iya. Jadi gizinya ini alami. Karena kata orang gini ya, kita nggak pungkiri masalah kesehatan ya, Betul. masalah ini nutrisi gizi segala macam ya kan. Dan saya itu menjadi tanda tanya gitu kan. Kata orang makan yang bergizi, makan apa itu bikin smart ya kan. Betul. Nah kalau ini setahu saya pernah makan di rumah dia dan pernah nginap juga di rumah dia. Kalau nggak salah saya makan waktu itu pakai garam. Capek. Air putih kering lingkungan kita. Nah. Oh. Oke, acara ini disponsori oleh Aye Putih. Aye nyo urang pasti. Kita lanjut. Jadi ketik kalau nutrisi itu alami. Alami ya. Gelimang garam ditaburi garam, nasi putih ditaburi garam, Oke. cabai digiling sebagai sambal. Itu saja makanan. Cabai Rata-rata. biasa. Cabai biasa. Digiling. Nggak ada pakai ikan itu. Tidak ada. Seringkali seperti itu. Ya. Gas. Ikan ada juga kalau kita pergi mancing. Oh gitu. Nanyo suru waktu itu. Nanyo pilat kan, nah jadi mancing ikan masak. Itu udah ada adik waktu itu. Sudah itu sudah SMP ke atas lah. Iya. SMP SMA sudah Jadi satu keluarga tuh memang makannya rata-rata begitu nutrisi kan. oh, itulah semuanya ya. Rata-rata sama ya. Dan saya ingat kemarin itu makannya nggak cuma sama sendiri atau nggak sama adik doang. Makan sepiring itu kadang-kadang sama kucing juga ya. Nah, itu kawan setia itu. Jadi Makan sama kucing. Kucingnya makannya nggak di situ langsung. dan kucing itu suka nutrisi minyak goreng. Iya. Tapi nggak kena penyakit ya. Nah, alhamdulillah itu kucingnya sehat. Kucingnya sehat. Saya yang menyehatkan dengan nutrisi minyak goreng. Oh, kucingnya yang sakit. kucingnya Kalau kita makan sama kucing biasanya guys ya. Ongah-ongah kaum biasanya kalau awak makan dengan kucing langsung orang penyakit ya kan, apalagi langsung kucingnya makan ke piringnya penyakit. Ini nggak sakit, yang sakit kucingnya seperti ini. sumbernya. Jadi itu picaannya. Tagih itu. Kucing itu tagih minyak goreng. Jadi lagi itulah. Kalau katakan nutrisi itu sumber kecerdasan bisa jadi. Bisa jadi. Kita tidak pungkiri. Iya. Tetapi ada sisi lain yang dengan nutrisi seadanya Iya. itu bisa juga mengasah kecerdasan. Nah, Iya. pengorbanan sebenarnya. Jadi cerita waktu SD itu saya punya makcik namanya. Iya. Bibi Kalau Bibi di Indonesia aja 3 tahun di atas kita. Nah, jadi saya pernah tanya waktu kelas 4 SD itu. Iya. Saya tanya
Maci, baku carunya wak nak juara umum. Saya ingat kali itu. Datang Maci kita entah cemeh entah serius, dia bilang membaca dimanapun berada. Cemeh ini mengejek ya. Mengejek nih. Jadi walaupun mohon maaf sambil di WC katanya membaca. Saya waktu itu nangkapnya serius. Memang dibuat ya. Saya kerjakan. Oh, Maaf emang sambil di WC buang air. WC kita kan WC di tepi sungai kan. Iya, iya. Plung kan. Sambil itu saya baca. Iya, nggak usah dibilang plungnya juga. Oh, plungnya juga ya. Itu ilustrasi bunyinya. Jadi saya lakukan itu. Jujur. Saya baca, memang sumbernya itu membaca, Marjan membaca, dan terbukti kelas 4 saya bertanya itu, kelas 5 saya mulai juara umum. Kelas 5 baru mulai Kelas juara 5 umum. SD mulai juara umum. Sebelumnya juara 1 iya, tapi belum juara Dan umum. itu dilakukan sampai SMA ya. Terus sampai kuliah. Oh, pantesan kami saya dan kawan-kawan yang lain itu emang dibawa sama dia. Yuk malam ini kita kimia bersama, matematik bersama gitu kan. Nah, cuman dia milih-milih waktu itu. Saya ingat waktu itu dia saya bilang kita bawa ini ya orang apa ini gitu. Dia nggak mau. Nggak usah. Itu kenapa nggak usah? Sebenarnya alasannya bukan tidak mau belajar bersama ya. Saya senang belajar bersama. Cuman Ya kok milih-milih gitu. Kondisinya tuh, kawan-kawan itu mohon maaf ya biasa belajar dalam listrik itu pertama, biasa dengan kondisi yang ada dikatakan. Nah ketika di rumah kan ya mudah tahu sendiri rumah kita seperti karena apa. saya udah biasa gitu sama dia kan. Di rumah tuh masih lampu Oh minyak kayak tanah. malu ya, minder Lampu gitu ya. togo. Artinya Minder ya, malu. minder lah bahasanya. Aduh masa iya kondisi seperti ini kamu Sebenarnya belajar? kami nggak orang seperti itu dulu, Ah. nggak seperti itu. Cuma mungkin wajar lah kan dia merasa seperti itu. Karena mungkin tak kasihan dengan kaminya nanti nggak nampak baca. Kalau dia udah biasa kan, tidak sama membaca di tempat gelap gitu kan. Dan saya ingat dia pernah kita membaca di atap genteng di tempat Azli Romelka ya, di tempat Putra itu, di atas atap. Nah, pokoknya dimanapun kalau udah sama dia, dah membaca, nggak ada bahasan lain. Membaca. Kalau mobil-mobil Legend sampai sekarang nggak ada game-game nggak ada. Nah bersyukurnya waktu itu kita Nggak ada itu. tidak ada HP. Jadi disrupsi dari media sosial Iya. atau dari gadgetnya tidak ada. Jadi Nggak ada fokus penggangguan ya. membaca sama ke Iya. ya waktu SMA kan kita suka juga ke sana-sana kan. Iya. Nah, Pokoknya ke rumah-rumah kalau kawan. masalah bercewek waktu itu lah iya nah. Oh itu Itulah nakalnya seperti itu. motivasi sebenarnya. Surat-surat kita dulu mainnya. Saya Saya ingat saya minta comblangin sama dia kan. Tapi nggak nyampe kan nggak tahu. Rupanya dia yang buat. itu dia. Surat itu sampai sepertinya sudah Sampai di ya? send emailnya kalau istilah email kan, Iya. tapi di forward balik. Nah, Kemana forwardnya ke orang lain? ke sini. ke sini lagi. Nah, jadi ya bukan salah di kita kan, salah di subjeknya tadi Iya. yang mengembalikan ke kita. Ada gadis waktu itu kan, ada seorang cewek yang Rifa Rahmi kan salah. jangan disebut langsung. Enggak, itu inisialnya. Aduh, ini nampak istri saya kak. Kawan ini. Inisialnya Rifa Ini parah, Rahmi. Ini parah. Inisialnya saja. Iya ya. Itu bukan inisial. Parah. Iya. Oke. Kalau kita ceritain sih panjang ya. Kalau masa lalu kita panjang, tapi memang pada zaman itu kita nggak terpikirkan bagaimana sekarang bisa kita pakai Honda ya. Kita pakai udah punya mobil, saya juga bawa mobil gitu kan. Nggak terbayang lah ya kalau zaman itu ya. Betul. Kita bisa begitu gitu. Apalagi saya sendiri sampai sekarang belum pernah ke luar negeri dan dia sudah. Oh, baik. Kita bahas tentang luar negeri ya. Oke, sebelum kita bahas tentang luar negeri ya. Kita selesai nih masalah lalu kita selesai dah. Oke. Jadi begini Pak Riki. Saya sendiri nggak tahu pasti nih. Sebenarnya Pak Riki sekarang kan domisili baru ya. Betul. Ya, dengan satu istri dan 3 tiga anak, satu istri 3 anak. Ya, tepatnya di Panam ya. di Panam. Di Panam. Sebenarnya Pak Riki kerjaannya apa sih sekarang? Ini berat ini luar negeri ini. Sebenarnya Langsung aja sampaikan karena masa lalu udah ini kita janji di kontrak kita udah janji loh. Di kontrak kita janji akan di channel ini akan diungkapkan semuanya. Jadi kalau melanggar kontrak kita tuntut ini banyak duitnya. Gayanya seperti ini ya. ini parah ini. Sebenarnya kerja biasa saja. Oke, kerjanya saya dengarnya di Selam Bersih, Sepron atau apa itu ya? Itu sebenarnya biasa saja. Kita kerja ya kuli lah katakan kalau di sana itu kerja cuman di lapangan. Ya kita di 3 kerja di lapangan loh. Iya, waktu itu di PCR kuliahnya ya. Kuliah di PCR, tamat dari PCR. Nah, kerja di lapangan jatuhnya. Iya, kerja di lapangan masuk ke Sepron ya. Mana? Nah, ya di salah satu Di salah satu perusahaan besar di Pekanbaru ya. salah satu mitra kerja lah jatuhnya. Jadi perusahaan biasa aja sebenarnya. Iya, Nah, kata dia perusahaan biasa, tapi itu perusahaan besar ya. Mentereng. Kalau orang dengar kata-kata itu,
perusahaan itu, wow gitu ya, bawaannya wow gitu ya. Jadi masih termasuk pimpinan ya di situ ya? Belum juga sebenarnya, masih di lapangan lah, di lapangan. Ya. Cuman ya Sudah punya anggota ya? mengkoordinir beberapa anggota. Sudah ya. Belum pimpinan. Kita nggak akan paksa dia menyebutkan siapa, tapi kita udah nampak gambarannya. Kita nampak gambarannya dia adalah seorang ini ya. Nah itu kita tahu. Dengan gaji saya rasa yang wah lumayan lah ya gitu ya. Kita syukuri itu kan gitu. Syukuri betul. Kita syukuri. Dan ketika di perusahaan besar sekarang ini, seperti sekarang ini, gayanya masih seperti ini ya? Itu dia, itu berarti mencerminkan bahwa perusahaannya biasa saja, posisinya Enggak, biasa enggak, saja. enggak. Ini kalau bos manajer enggak mungkin seperti Enggak, ini. enggak. Jadi pemirsa ya, dimanapun tempat dia bekerja, saya tahu betul dia. Saya tahu, paham betul. SMP, SMA saya paham. Dan sering saya sama dia. Walaupun gimana pun duit banyak ya, rambutnya aja sering saya suruh pangkas. Duit berlebih. Kami makan apa segala macam, masuk di kafe segala macam, tak pernah tuh. Yang lain walaupun ada yang kaya-kaya yang lain, tetap dia yang bayar. Berarti duitnya banyak. Mobil 2 kali ganti, ya kan? Rumah lumayan lah di Pekanbaru. Ini berat. Tapi gayanya ini loh. Dulu sendal jepit. Nah, betul. Ya, dulu sendal jepit. Senang. Paling senang sendal jepit itu Sendal jepit. paling gampang berkegiatan. Ya kan? Ya, Simple. Oke. Jadi di lapangan, di kerjaan, di kantor tetap begini ya? Gayanya ya, tetap santai dengan rambut yang Masih. Nah, itu membuktikan orang lapangan tadi ya beginilah. Ya. pulang pun gini juga ya. Sama saja dimanapun Ya, berada. biasanya kita pakai tas, pakai asoy. Ada tuh jinjingannya. Oh, dulu ya. Pakai kayak kantong goni lah, tapi Iya. lebih ekstrim mungkin. Iya, betul jinjingan. ya. Kalau mau lihat nih, ini dia kan mau berangkat lagi nih. Ya. Baru. Kru, ambil barangnya kru. Ini kru, barangnya kru. Coba ya. Ini Ini dia mau pulang ke Pekanbaru lagi guys. Nah, tak pakai tas, dia bawa ini coba. saya Coba orang manajer ya. Aduh ampun, luar biasa. Luar biasa. Jadi inilah kesederhanaan yang membuat saya salut sampai saat ini kepada seorang Ricky Ricardo adalah ini. Dan kawan-kawan yang lain pun seperti itu. Mereka cerita dengan saya, Ricky nggak berubah. Ricky tetap seperti itu. Ricky adalah Ricky. Yang gayanya, nah itu dia. Ya, luar biasa, ya. Luar biasa. ini berat ini. Terus saya dengar kabar waktu selama ini sampai sekarang bekerja di situ udah mondar-mandir luar negeri kabarnya. Betul. Jadi kan kita ada kampung negari di Pasir Pekan. Enggak. Jadi di luar negeri kemana aja kemarin? Di Ini Dubai ya? ini berat ini. Dubai ya? Dubai saya asik ya? Dubai besar ya? saya mau bilang tidak, dia sudah tahu pula. Ya, Ini dari sumbernya dari mana dulu ini? Oh, kalau saya kan kalau kita mau wawancara, mau podcast seseorang itu kan ada punya referensi ya, punya data ya. Kita cari dulu ya kan. Ini Dubai itu gimana sih bentuknya? Ini berat ini. Jadi ya mau enggak mau harus juga. Jadi, Enaknya di Dubai seperti apa? jadi ya betul kawan-kawan. Jadi bersyukurnya pertama itu training sih. Training itu ya perusahaan. Saya mau tertutup lagi, ini kawan ini sudah tahu pula. Sebenarnya ya. Baiklah, kita cerita lah kawan-kawan. Jadi saya ini bekerja di salah satu perusahaan teknologi jatuhnya, Schlumberger namanya. Ya, Nah, itu perusahaan Prancis. Nah, itu dia. Prancis, perusahaan service company di bidang perminyakan. Nah, jadi kalau di service company itu Schlumberger ini adalah perusahaan nomor 1 di dunia. Nah, jadi waktu itu kerjasama dengan PCR, saya kuliah di Teknik Altex Riau. Nah, tiap tahun 2008 waktu itu saya ikut rekrutmen semester 4. Semester 4 saya ikut rekrutmen, alhamdulillah lolos. Jadi untuk magang dulu, magang 1 bulan. Nah, setelah itu dia yang nelfon, kapan kamu wisuda? Alhamdulillah rezeki wisuda 2009 Oktober. Nah, 18 Januari 2010 saya join Schlumberger. Nah, terus setelah itu 2 bulan join, dikirim training ke luar negeri, ke Uni Emirat Arab. Oh, Nah, Arab Uni dulu Emirat ya? Arab trainingnya, training centernya salah satu di sana. Iya, oke. Jadi 6 minggu training di sana. Nah, di selesai training, di sana kan Jumat Sabtu liburnya. Ya itulah kita jalan-jalan ke Dubai tadi.
Nggak ke Dubai. Nah, jadi Terus bersyukur. ada job ke Thailand ke ini itu job ya? Nah, itu pekerja jatuhnya. Jadi jobnya, nah ini berat nih, tapi oke lah, oke lah. Oke lah, karena sudah dia cari tahu juga, ya mau nggak mau harus kita sampaikan juga. Ya. Jadi begini kawan-kawan, kita sebagai oil field service company Ya, oke. yang nomor 1 di dunia. Jadi dia beroperasi di puluhan negara. Oke. Nah, jadi job itu terkadang di negara tertentu itu mereka butuh support dari kita yang di Indonesia, karena job terbesar di segmen saya itu artificial lift. Jadi itu pengangkatan buatan, artinya proses pengangkatan minyak bumi. Itu bagian terakhir dari sistem produksi, itu bagian saya. Kita pasang pompanya, kita hidupkan dan keluar minyak bumi. Nah, jadi di luar negeri itu terkadang mereka butuh support, kekurangan kru. Nah, jadi mostly kita akan diminta dari Indonesia ke sana berangkat. Jadi ya sempatlah ke beberapa negara untuk supporting job di sana. Terbayang nggak sampai ke sana? Nah, itu dia. Jadi kalau kita mau jujur sebenarnya, waktu SMA itu ya, dari SD, SMP, SMA tadi memang ekonomi itu masih susah. Waktu SMA saya ingat waktu mau kuliah itu saya mengukur bayang-bayang setinggi badan. Ibu saya bilang, silahkan kamu kuliah kemanapun, tapi saya nggak ada biaya. Nah, artinya apa? Tidak ada persiapan, mau kemana kuliah ini? Duit nggak ada. Ya saya realistis saja kan, hidup itu harus realistis. Jadi saat itu saya mikir cuma, ya sudah. Mungkin ada kawan-kawan juga kasih masukan, kerja dulu. Setelah kerja nanti, dapat rezeki, kuliah sambil kerja. Cuman waktu itu saya pikir, kalau saya kerja dulu, dapat gaji sekecil apapun itu, sudah terbuai dengan comfort zone itu, zona nyaman, tak akan mau kuliah. Jadi saya mikir, saya harus kuliah, gimana caranya? Nah, tapi itulah tadi, ketika kemauan kita kuat, kawan-kawan ya, alhamdulillah rezeki itu akan datang, Allah akan beri rezeki. Jadi waktu itu, beasiswa Chevron, itu dari mahasiswa Chevron Riau, dari Caltex ya, kalau kita kenalnya PT Caltex, Chevron saat itu sudah berganti nama, jadi mereka memberikan beasiswa ke siswa-siswa di seluruh provinsi Riau. Waktu itu 6 orang per kabupaten. Kita seleksi di kabupaten berapa ratus siswa gitu. Nah, alhamdulillah dari unggulan ya, yang mau dan tahu tadi kan ya, saya berdua lolos sampai ke provinsi dan alhamdulillah dapat beasiswa itu. Nah, dengan beasiswa itu terbantu biaya kuliah dan juga saya undangan di Petani Caltex Riau. Itulah jalan rezeki tadi. Tidak terbayang, tidak terbayang. Luar biasa. Masya Allah, luar biasa ya. Oke, ini saya minta sedikit karena mau pulang lagi kata durasi ya. Ini kan mau balik ke Pekanbaru ya. Nah, jadi sedikitlah quote atau kata-kata yang bisa untuk sharing ya namanya ya. Kalau kita bilang menasihati nanti nasihat nggak enak juga kita menasihati orang lain kan. Karena orang ada yang nggak suka dinasihati kan. Betul, gitu. setuju. Jadi sedikit tips dan triknya lah nggak sampai di puncak seperti saat ini gitu. Baik, jadi saya ingin share beberapa quote juga. Yang pertama, mimpi. Mimpi ya. Dari mimpi, hidup itu dimulai dari mimpi. Tapi mimpi basah, mimpi biak tadi itu palang ti. Nah, Bukan jadi mimpi basah. hidup itu dimulai dari mimpi. Jadi bermimpilah. Mimpi itu gratis. Maka bermimpilah dan berkorbanlah untuk mimpi itu. At the end of the day, Anda akan menikmati hasil keringat Anda sendiri. Dan juga versi saya, mimpi itu adalah kombinasi antara visi yang jelas dan pasti, usaha tak kenal lelah dan tanpa henti, dan doa yang tulus dari relung hati. Jadi saya betul-betul rasakan kombinasi ini. Nah, terus berikutnya itu kita perlu tentukan tujuan. Where you wanna go? Anda mau kemana? Nah, jadi dengan tahu tujuan, tahu starting pointnya di mana. Nah, kita bisa mempersiapkan diri. Nah, jadi itu harus. Nah, kalau kita tidak punya tujuan, kita mau kemana? Ada beberapa orang punya konsep let it flow. Oke, let it flow. Tapi mau flow kemana? Masa ya flow ke parit? Ya kan? Jadi artinya tentukan tujuan pertama, tentukan starting point, baru kita persiapan. Nah, ini saya share pengalaman saya terkait 3 kombinasi mimpi ini. Saya bekerja Schlumberger. Saya kenal Schlumberger itu baru ketika kuliah di PCR. Nah, awal kuliah saya tahu, oh Schlumberger ada perusahaan minyak, ada perusahaan yang bergerak di perminyakan. Nah, jadi mulai dari awal kuliah itu saya sudah tetapkan bahwa saya hanya ingin bekerja di Chevron or Schlumberger. Tidak ada pilihan lain. Nah, jadi saya tetapkan target Chevron atau Schlumberger ya. Saya selalu berdoa, ya Allah beri saya kesempatan bekerja di Chevron atau di Schlumberger. Nah, jadi karena saya sudah punya target Chevron atau Schlumberger, saya tahu persiapan apa yang dibutuhkan di sana. Itu bahasa Inggris karena mereka perusahaan multinasional. Jadi
persiapan saya bahasa Inggris, jujur saya tidak punya uang untuk kursus, tidak Iya. mungkin. Jadi persiapan praktis sendiri, Praktis, latihan ya. praktis sendiri. Jadi hampir setiap subuh saya di depan cermin itu berpidato bahasa Inggris dengan tema bebas ya, untuk melatih kemampuan speaking tadi. Cuman ya speaking versi saya lah ya. Nah, speaking versi belajar sendiri. Nah, itu persiapan. Nah, pengorbanan tak kenal lelah tanpa henti tadi, Iya. visi yang jelas dan pasti, dan doa yang tulus dari lubuk hati. Nah, doa tadi terbukti. Saya cuma berdoa minta 2 itu saja. Dan alhamdulillah dua-duanya tercapai. Iya, selain bersih atau Atau chevron, dua-duanya dapat. dua-duanya dapat ya. Nah, dua-duanya dapat Kekuatan doa ya. kekuatan doa. Kekuatan Jadi, mimpi juga ya. kekuatan mimpi. Mimpi Korea. Iya. Kekuatan mimpi juga. Jadi itu terbukti. Iya. Terbukti. Waktu itu saya semester 4 sudah lolos tes Slumberjee, magang, wisuda langsung join yang Slumberjee. 2 minggu setelah bekerja Slumberjee, saya dikirim training ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab tadi. Nah, setelah itu, setelah 6 minggu training, pulang, 2 minggu setelah sampai lagi di sini, dan baru Chevron menawari saya. Senapan pagi minyak dan garam putih, berjalan kaki murai mimpi-mimpi, sendal jepit menjadi alas kedua kaki, pasir dan batu hancurkan tapak kaki.